Heho Pop gengs. Sebagai pekerjaan yang sekarang mulai dilirik karena bisa mendatangkan cuan, bisa dibilang kalau menjadi atlet bukan lagi mimpi kosong. Apresiasi yang didapatkan serta bonus uang jika mendapat prestasi sudah menjadi hal lumrah bagi para atlet. Makanya, banyak yang berjuang mati-matian untuk memenangkan sebuah pertandingan. Saking mati-matiannya, ada juga loh orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan pertandingan seperti atlet ketahuan curang dalam video berikut. Pertama, mari kita mulai dari dunia basket untuk menengok pertandingan antara Golden State Warrior dan Oklahoma City Thunder. Dalam pertandingan ini, Draymond Green jelas berlaku curang pada Steven Adams saat melakukan serangan dengan menendang biji milik Adams. Ya tentu aja si Adams langsung tersungkur lah. Jojo pasti paham nih macam mana rasanya kalau bijinya dihantam. Gilu gengs. Sekarang mari kita pindah nih ke sepak bola. Jika di masa lalu gol tangan Tuhan identik dengan sosok Maradona, di masa sekarang gol tangan Tuhan malah dekat dengan Mbappe. Pemain berkebangsaan Prancis ini juga sering tuh nyobain untuk mencetak gol tangan Tuhan. Contohnya di pertandingan PSG melawan Reims saat itu dan saat PSG melawan Nîmes berikut ini. Ya meskipun akhir dari aksi tangan Tuhan Mbappe tidak pernah berhasil seperti Maradona dan malah terkena kartu kuning. Kecian banget ya. Masih dari sepak bola, sekarang kita pindah ke gelandang nasional Kamerun bernama Alexander Song. Dalam pertandingan melawan Kroasia, Alex Song ini ketangkap kamera dengan sengaja menyiku Mario Mandzukic dalam laga yang berlangsung pada tahun 2014 kemarin. Andai aja nyikutnya ke samping, ya mungkin aja si Alex masih bisa ngeles ya kalau nggak sengaja. Tapi karena nyikutnya penuh hikmat, semangat, dan juga kelihatan nikmat sikutan menghadap ke atas tadi itu, tentu aja dijat sengaja lah ya. Nah karena kelakuannya ini, Alex Song harus ikhlas terkena kartu merah pada pertandingan tersebut, meskipun babak pertama pertandingan belum usai. Ya dengan absennya satu pemain dari lapangan, Kamerun pun harus menelan kekalahan memalukan dengan skor telak 4-0. Waduh. Kayaknya dari semua pemain Kamerun yang paling nyesel tentu Babang Alex ini ya. Dari yang ada di sepak bola, sekarang kita pindah ke bulu tangkis, olahraga favorit orang Indonesia. Sebelum berpasangan dengan Aprilia Rahayu, dulunya Gracia Poli ini berpasangan dengan Meiliana Jauhari. Tapi siapa sangka, pasangan ini pernah memiliki skandal loh pada Olimpiade London tahun 2012 kemarin. Pasangan ganda putri ini menelan pil memalukan karena didiskualifikasi pada ajang Olimpiade 2012 oleh wasit Thorsten Berg dengan menggunakan kartu hitam. Alasannya dikeluarkan nih gengs, kartu super sadis tadi itu karena keduanya dianggap main sabun, alias dengan sengaja mengalah di babak penyisihan grup C saat berlaga melawan Korea Selatan, yaitu Kim Jong-un dan Kim Hana. Mirip-mirip sepak bola gajah. Pasangan ini katanya ogah untuk bertemu pasangan ganda putri Cina, Wang Xiaoli dan Yu Yang di perempat final. Pasangan putri dari Cina ini memang menjadi momok menyeramkan pada saat itu karena sedang menduduki peringkat 1 ganda putri dunia. Nah, karena didiskualifikasi tersebut untuk pertama kalinya nih, Indonesia mengukir sejarah buruk di Olimpiade pada cabur badminton. Karena nggak berhasil membawa satu medali pun dalam cabur yang negara kita andalkan tersebut. Selanjutnya mari kita pindah ke olahraga kriket yang ngetren di Australia. Pada olahraga yang dipertandingkan layaknya sepak bola di Australia, kriket juga pernah mendapatkan insiden kecurangan atlet. Celakanya lagi aksi kecurangan tersebut direkam jelas oleh kamera TV yang sedang melakukan siaran. Dalam video yang diungkap, terlihat jelas kalau pemain bernama Cameron Bancroft menggesek bola kriket menggunakan amplas kecil. Nah bagi kita yang asing dengan bola kriket, kecurangan ini ya gengs terhitung fatal karena bisa mengubah komposisi kulit bola yang bisa membuat bola tidak melenting seperti seharusnya. Nah karena kelakuan dari Bancroft tadi, dirinya harus menerima ganjaran berupa larangan bermain selama setahun dan juga didenda secara keuangan oleh pihak ketiga.
Makanya Bang jangan nakal. Mau menang malah diskorsing kan? Masuk dalam pertandingan selanjutnya yaitu balapan motor. Kita pindah ke aksi berbahaya dari Romano Fenati yang menekan rem tangan dari Stefano Manzi pada sebuah balapan Moto2. Perlakuan pembalap asal Italia pada kawan sebangsanya tersebut tentu sangat berbahaya karena keduanya melaju pada kecepatan 209 km per jam. Dengan kecepatan ini, jangankan mengalami cedera, keduanya mungkin aja bisa innalillahi. Ya untung saja Stefano Manzi yang kaget tetap bisa menjaga keseimbangan dan tidak membuat sebuah kecelakaan. Berdasarkan pengakuan dari Fenati, kelakuan berbahaya tersebut disebabkan emosinya yang memuncak karena pada 2 belokan sebelumnya dia dan Manzi hampir bersenggolan. Ya hampir doang kan, kok malah baper sih? Nah karena kelakuannya ini Romano Fenati kemudian didiskualifikasi dalam balapan tersebut dan dilarang mengikuti 2 balapan berikutnya. Ini nih contoh gengs, kalau emosi itu harus kita jaga. Kasus berikutnya datang dari olahraga ice skating yang melibatkan atlet Tonya Harding. Kasus ini dulunya sempat menggemparkan dunia ice skating Amerika Serikat pada tahun 1994. Tonya adalah juara US Figure Skating Championship pada tahun 1994. Namun belakangan, gelar juaranya dicabut oleh US Figure Skating Association karena skandal memalukan yang melibatkan Tonya. Penyebabnya, Tonya ikut dalam upaya penyerangan terhadap Nancy Kerrigan, rival beratnya selama atlet ice skating. Nancy diserang dalam latihan sehari sebelum pertandingan oleh seorang pembunuh bayaran yang disewa oleh suami Tonya. Gak tanggung-tanggung nih, perintah Tonya pada si pembunuh bayaran adalah mematahkan kaki Nancy agar berhenti bermain ice skating. Tapi untung aja setelah pemeriksaan, hal itu tidak terjadi karena Nancy hanya mendapat luka memar dan tidak mengalami patah tulang. Tapi Nancy batal mengikuti kejuaraan dan Tonya akhirnya keluar sebagai juara. Tapi karena perbuatan tidak sportif dan kriminal ini, Tonya Harding pun dihukum berat dan dilarang mengikuti kompetisi ice skating apapun dan diseret ke pengadilan. Kisah Tonya ini pernah difilmkan berjudul I, Tonya. Nah itulah tadi video kali ini tentang atlet yang ketahuan curang demi memenangkan pertandingan. Menurut kamu mana nih kelakuan yang paling gak bisa diterima dari semua hal yang kita bahas? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar ya.